Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib wa ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini masih Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat banyak terhadap kita semua. Kemudian salawat serta salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Tak lupa sambil berniat i'tikaf pada ini masjid, nawaitu ana atakifa di hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf pada ini masjid sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneruskan kajian rutin kita, masih pembahasan tentang al-hathu ala qiyamil lail, yaitu melatih atas beribadah malam. Makalah yang selanjutnya, idza qala malikun minal muluk, di minggu yang kemarin pembahasannya, apabila ada seorang raja dari segala raja-raja yang berkata, ini diumpamakan ada raja yang ngomong, kata raja itu, man lahu hajatun falyatini akhiral lail sa'uqdihi lahu jami'a hajatihi. Raja tadi seumpamanya ngomong, kata raja, barang siapa yang ada baginya hajat, keperluan, maka hendaklah dia datang kepadaku. Tapi datangnya itu di akhir malam. Di akhir malam itu anggaplah termasuk sepertiga malam sahur. Jadi raja ini misalnya ngomong, ayo siapa yang ada keperluan datang lawan aku, tapi nanti di waktu sahur. Kalau inya datang di waktu sahur atau di akhir malam, kata raja tadi, sa'uqdi lahu jami'a hajatihi, pokoknya aku kabulkan permintaannya itu. Saya tinnasu ilaihi, niscaya selagi datang oleh manusia kepada raja tersebut. Walau bidzalikal waqti, dan jikalau pada waktu itu, sekalipun waktu sahur. Karena tadi mendengar ucapan raja, bila inya datang nanti di waktu sahur atau di akhir malam, apa yang dihendakinya aku beri. Ini raja, namanya raja kan, pacayai ini kan mungkin raja ini kan misalnya, misal nih, ujar raja, bila datang nanti waktu sahur aku beri uang segepok. Pasti banyak datang orang kan, walaupun di waktu sahur. Jangan-jangan nanti sebelum tidur itu berpesan juga dengan anak bini, nanti bangunnya aku ya, kenapa jam ini? Raja menjanjikan nanti jam 3 berbagi duit segepok. Bangun jam bini, aku gini hendak juga, menyikam kada bangun jam bini, bangunnya aku juga aja. Nah, rupanya nang bini ini tahu juga. Nang habang itu tahu nang habang lah. Nang bini tadi. Nah, nang laki ini juga takutan juga lawan nang bini. Inya lelakian tuh pernah ulun sampaikan banyak yang takutan lawan bini itu. Ada kisah supaya jangan kapian nih. Umaja hanya sedikit belajar kisahnya. Kasarah ulun mek di tangan ulun Bang ya.
Si laki ini kisahnya nih berjual pintol. Si laki ini kasihan aja berjual pintol, tapi kan ada apa-apa halal berjual pintol. Hah? Pas namanya diuji Allah, tabalik di tengah jalan pintol tadi, maka payu berapa biji aja nyar, kasihan. Tabalik, tabaliknya tuh gara-gara disenggol orang. Kebetulan yang menyinggol ini orang sugih, dan kebetulan yang orang sugih ini tadi bertanggung jawab. Nah ini memang harus itu, bila nya salah tuh bertanggung jawab. Sudah ringkas kata, habis disinggul tambur pintol di jalan, sadih nah aja yang laki tadi. Iya am sudah musibah aku nih, maka muhabini terbayang-bayang sudah. Paham lah muhabini terbayang-bayang bakalan marah bini ini kayaknya ke rumah. Terbayang-bayang sudah muha musibahnya laki aku nih. Rupanya yang sugih yang menyinggol tadi bertanggung jawab, langsung parkir, rem, matikan mobil. Anu minta maaf Pak Leh. Loh, iya saya salah. Hitung berapa semuanya, hitung. Nah ya ambilnya. Ini artinya nasib baik pulang ini kan jadi musibah nih. Hitung. Berapa semuanya modal ini? Oh jar yang tadi berjual pintol tadi, ini modalku ini 500.000. Kalau laku semua, ya berujung lah aku 200 dengan modal tadi. Oh ada bapak, nah ngambilkan duit langsung gih tadi 700. Kada apa aja aku lebih 700, hitung dengan tusukannya, hitung dengan sambalnya, hitung dengan macam-macamnya itu, nah plastik segala macam itu. Alhamdulillah, hanya terima kasih banyak. Nah itu pang tadi namanya kita kada tahu Allah Ta'ala ya, kalau hilang deh muka bini tadi, hilang deh. Bayang-bayang muka bini tadi hilang deh, artinya tidak bakalan istri marah. Ngomong lagi dia mau berangkat, Paji sini deh. Apa Paji kurang ke 700? Enggak aja, besok nanti senggol lagi aja. Nah. Artinya adalah apa berjualan, minta senggol lagi kan diganti. Itu iklan dulu, iklan kita, iklan. Jadi raja tadi kan bersuara, raja, siapa yang datang di akhir malam, ku kabulkan hajatnya. Pasti banyak yang datang. Itu diumpamakan. Nah, fakaifa idza kana dzalikan nida'u min halikin kulli syai'. Bagaimana lagi, apakan lagi sekiranya yang ngomong itu orang yang menciptakan semua sesuatu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ngomong tadi raja, manusia seperti itu. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngomong ketika waktu malam, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa thuluthul lailil akhir wa yaqul may yad'uni fa astajibulah, may yas'aluni fa a'tiyah, may yastaghfiruni wa ughfiralah. Itu manusia yang ngomong kayak gitu tadi, seumpama raja. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngomong di sepertiga malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngomong, memanggil kepada hamba-hambanya dari langit dunia ke permukaan bumi ini, memanggil. Apa kata Allah? Ayo, kata Allah, siapa yang berdoa di akhir malam ini, nah kata Allah, aku kabulkan permintaannya. Raja aja kayak gitu, apalaginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sepertiga malam itu Allah itu memanggil kepada hamba-hambanya, ayo siapa yang berdoa aku kabulkan, jadi Tuhan. Di sepertiga malam tuh, di sahur itu, maksudnya beribadah sampai yang tahajud, doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo siapa yang berdoa aku beri, ayo siapa yang minta ampun aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tersebut. Makanya ya itu tadi, di malam itu jangan sampai upau sama sekali. Adalah bangun untuk beribadat. Apalagi kita nih pas sekalian nih, besok kan insya Allah nisfu Sa'ban kan, malam besok malam Jumat kan. Nah kebetulan kita tahun ini malam Jumat kena di nisfu Sa'ban, separuh daripada bulan Sa'ban. Nah anjuran, hendaklah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya paling kada antara maghrib isya yang kayak ini juga, mungkin besok kayak ini juga kayaknya di sini kan,
kegiatan biasa seperti tahun-tahun yang dulu. Di Al-Hidayah sama juga, artinya ada ibadatan, apanya diisi ya, ya seperti biasalah, sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama-ulama, sembahyang hajat atau sembahyang taubat, baca yasin dengan niat yang sudah dikhususkan. Itu Allah juga berjanji di dalam hadis Nabi, di malam nisfu Sa'ban itu diampuni segala kesalahan-kesalahan orang itu. Tapi memang ini kita sering mendengar nih, tidak salah kita ingatkan lagi untuk diri saya sendiri dulu mengingati. Kecuali Allah itu tidak mengampuni orang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis itu selain itu juga banyak orang yang sahiran, au kahinan, tukang sihir, tukang peramal, dukun atau seumpamanya itu tidak mendapatkan keampunan Allah di malam nisfu Sa'ban. Au mudmin khamrin, orang yang senang mabuk-mabukan. Au musirran ala zina, orang yang senang berzina. Akilir riba, orang yang memakan harta riba. Au aqad walidain, orang yang durhaka dengan kedua orang tua. Itu tidak dapat keampunan di malam nisfu Sa'ban. Awin namam, orang yang adu domba. Hakadha bil hadis, la yadkhulul jannah namam, kata Nabi. Tidak masuk surga orang yang adu domba. Auqati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Di malam nisfu Sa'ban itu bertobat, yang asalnya mungkin berkelahi, kada bertaguran dengan tetangga, diketuk tetangga itu bamaafan. Malu bilangnya bamaafan, ya sudah, kirim WA aja. Minta maaf. Aku aja minta maaf, kada dimaafi, terserah sida. Mau maafi apa enggak, yang penting seorang dulu minta maaf. Nah, gugur sudah, mau ada salah. Jadi ulun gini juga nih, musahinan, bermusuh-musuhan itu termasuk tuh. Ulun mau ada minta maaf ulun pian kan, setiap kali pengajian terakhir itu ulun kalau ada salah hilap minta maaf. Kalau kita sambat apa kata tadi kan, lalu hati itu kada nyaman, itu kan bersalah juga jadinya. Bermaaf-maafan. Nah, yang semuanya yang disebutkan tadi itu kalau nya kada bertobat tidak mendapatkan keampunan tuh di malam nisfu Sa'ban. Itu malam nisfu Sa'ban itu malam diangkatnya seluruh catatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di malam besok. Nah, jadi mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sa'ban tersebut. Siangnya berpuasa tuh sunnah. Boleh lah puasa hari Jumat, boleh hai. Kada makruh lah. Yang makruh itu tanpa ada sababan muta'arridan, sebab yang mendatang, pernah ulun sampaikan. Mutlak tok hari Jumat itu makruh. Tapi kalau ada sebabnya nisfu Sa'ban. Umpama dikawani pada dengan Sabtu boleh lah. Boleh sebenarnya. Atau digabung dengan qadaan Ramadan yang belum diqada, boleh. Bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan juga boleh. Atau memang orang ini menjadi rutinan sebulanan puasanya, boleh juga. Rasulullah tuh puasa sebulanan. Sebagian hadis ada yang mengatakan di Sya'ban itu. Tapi kalau yang mendatang-datang aja lain cerita lah. Nah, intinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah antara maghrib isya itu nah. Maka berbetulan tuh tanggal 14 malam jar kurang pemudaan tuh apa? Malam Valentine enggak apa? Malam apa yang 14 Februari itu yang malam apa? Yang orang pemuda-pemuda itu malam Valentine enggak apa? Ya, itu pang deh. Jangan sampai yang kada-kada kayak itu nah. Mending beribadatan aja antara maghrib isya itu. Isanya berjemaah. Ulun biasanya memimpin di Al-Hidayah tuh habis sembahyang maghrib, ba'diyah maghrib, wiridnya agak pendek dikit enggak masalah. Supaya waktunya pas setelannya kayak gitu nah. Jadi sholat maghrib berjamaah, ba'diyah maghrib, baru disambung sholat hajat. Sholat hajat, doa, disambung lagi sholat tasbih. Doa sholat tasbih dan yasin 3 kali. Isya tuh. Kalaunya sebagian masjid ada yang sholat tasbihnya habis isya, ngulangan orang. Kenapa?
kasamutan sudah betis kalawasan duduk. Iya, salat tasbihnya habis isya. Ada ulun habis maghrib salat tasbihnya, biar aja isanya agak molor 10 menit, kada masalah. Karena habis isanya bermakanan juga. Kaloha, kaloha juga. Enggak tahu mang bermakannya enggak ada. Ya, umpama bermakanan, ya kalau di kampung tuh ulun ingat itu makanannya membawa masing-masing. Mudi kayak kita kan itu juga 5 kotak per kakak itu nah. Kayaknya berhurupan makanan tuh. Mungkin yang seikung membawa gumbidi bejarang, yang seikung membawa pisang bejarang, berhurupan. Ada juga yang berhujung. Yang berhujung tuh tau lah. Membawa 3 kotak, yang tolak 6 orangnya itu berhujung itu namanya. Karena apa juga, orang bersedekah disuruh. Nah, amun hendak dapat pahala banyak, banyak bersedekah. Nah itu, misalnya bersedekah 5 kotak, yang datang bertiga aja, kan 2 kotaknya nih anggaplah lawan orang lain. Ini umpama 3 kotak, yang datang be-6, ya berhujung tadi, yang lain rugi. Itu disuruh bersedekah karena malam itu malam yang Allah Subhanahu wa taala yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu menghapus yang mungkin dahulunya seseorang hamba itu kada bagus bisa dihapus dengan sebab doanya, dengan sebab amal ibadahnya di malam itu, dan menetapkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Apanya? Malam takdir. Itu malam nisfu Sa'ban itu malam takdirnya seorang hamba. Ini ausakian, orang celaka kah? Atau orang yang untung? Itu seorang hamba itu ditakdirkan oleh Allah di malam itu. Oh, ini seorang hamba Fulan bin Fulan ini nanti ke depannya gini gini gini. Oh, Fulanah binti Fulanah nih malam gini gini gini. Itu. Lalu kita berdoa, ya Allah, kan ada di doa nisfu Sa'ban, jadikan aku orang yang untung. Orang ini yang baik-baik, kabul. Nah, itu nyati malam besok tuh. Karena sekali setahun mah. Ya, kalau bilainya menamui panjang umur lagi setahun ke depan, ya kalau besok gini belum tahu lagi kita. Kada tahu lagi besok sampai kada. Wallahu alam lah. Kita kada tahu punya itu pang tadi. Ulun tuh pernah dengan kawan tuh baru WA-WA-an isuk. Kada lagi WA-an sama laman isuk subuh meninggal sekalinya. Kan? Kada disangka-sangka. Bujur. Malam tuh ulun WA-an, kayaknya subuh ada kabar di grup innalillah aja. Asal ada percaya ulun teleponi, nomor inya tuh ulun teleponi, untung kan diangkatnya. Karena ini meninggal. Yang mengangkat yang lain. Ya, artinya bujur kan dia ini meninggal. Asal ada percaya teleponnya, nomornya tuh kada sadar juga. Pada orangnya meninggal. Ya untung ada diangkatnya aja dia. Jadi angkatnya halo, jadi Pak iya enggak. Karena jadi meninggal namanya ya kalau. Nah terus. Jadi Allah berjanji di sepertiga malam tuh, siapa yang berdoa kata Allah di sepertiga malam, aku kabulkan. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Terkhusus malam besok, illa yang tadi, kecuali yang di atas tadi kada dapat ampunan tuh, begitu. Nah, qala ba'du shalihin, berkata sebagian salafus salih terdahulu, alaika bis sahar, hendaklah kalian itu bangun di sepertiga malam atau di waktu sahur. Wa illam yakun bi ibadah, dan jika tidak bisa beribadah, misalnya bangun di sepertiga malam tapi tidak bisa beribadat, cuma kencing aja bangunnya dengan melihat HP, karena HP itu ada pisah pada dihiga badan nih guring. Nah, HP itu ada pisah deh. Bagus saya alarm berbunyi. Tapi dalam ilmu kesehatan, bila ini terlalu parah ke awak ini kada bagus. Ini ada anunya kan, ada mesin ini. Ya ada mesin ini. Ujar ulun terbaca di anu tuh. Bila kita guring itu, usahakan HP ini jangan tapi kontak di badan ini. Ini ada mesin macam-macam kalau di sini. Ke awak wasi nanti ini kan apa ini mau diwasi berani ke apa ada di dalam ini kan, itu mengganggu kesehatan kita. Ujar di anu artikel kesehatan itu. Nah, bisa jadi umpama orang itu ada penyakit apa nanti kontak ini ke sini.
Nah, jadi supaya bangun HP ini bunyikan alarm, taruh di atas lemari. Nya mau mendengar tenenet 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 mau pada mau bangunnya. Antara dua aja bang bangun entah entah tahajud kah, entah memati guring lagi. Antara itu aja bang. Ya kalau berbunyi HP bangun dikira hendak sembahyang mati guring lagi. Ulun kadang bisa juara itu. Cuma kayaknya bangun naik pulang kayak itu nah. Kenapa mati ya ini mau berbunyi terus. Sekali dikira sholat mati mah. Nah, misal nih orang dulu itu malatih bangun malam karena memang disuruh bangun malam untuk beribadah, sekiranya tidak bisa beribadah, nah bangunnya barang dulu, latihan bangunnya barang, hah? Latihan bangunnya barang. Nah, karena di sini diceritakan wa illam yakun bi ibadah, kalau nya kata kawa bi ibadah tidak bisa beribadah, al istiqazu fa in istata'ta alla takuna akhira lail illa mustaiqidzan, kecuali hanya bisa bangun aja. Jika ia mampu bisanya bangun aja, maka hendaklah dia fa'al, bangun aja ada masalah. Latihan bangun dulu. Kayaknya malam-malam isuknya hanya latihan sembahyang. Kayak gitu. Nah, panjang ceritanya lagi. Artinya ya dilatih hai. Kalau di cerita pondok-pondok pesantren itu memang bangun malam nih wajib, seakan-akan wajib. Guru itu keliling asrama jam 4 itu bakatukan pintu. Ingat ulun bahari di pondok besangu gayung sidin gayung mandi isi banyu diketok tok 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 tok. Bila dibukai itu ada yang guring di kamar tuh di simbur sidin ulun suah. Pernah ulun mengalami. Tapi kan habis song segayung tadi kan habis. Mau habis segayung tadi mandi ngarannya. Adik dikit ini bangun 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 di sini. Suah pernah ulun pernah kayak gitu dulu waktu di pondok. Karena bahari itu guringnya bakal lambu. Karena nyamuk diketok tuk 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 bangun kawan bukai guru membanguni gurunya maju dikit pondoknya ketua asramanya yang banguni karena banyak sudah asistennya kan lagi hanyaran tuh gurunya aja langsung turun tangan turun betis juga sidin nggak ada gampang artinya mau turun tangan kan tangan lah berdua turun betis juga artinya betis berjalan akhirnya mau ada mau bangun bangun ayo 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 sini nah, kayak itu wah ini itu tak bantu aja pang hendak bangun tuh cuma kadang-kadang yang jadi pertanyaan tuh bisa ndaknya jadi ibadat insya Allah tak bangun terus tidak insya Allah ada mungkin guring kayak mati itu ada mungkin misalnya jam 10 guring sekali bangun jam 10 siang itu ada guring itu udah sebujur latihan mati itu iya wallahu taala alam bisawab. Salah hilap mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah, dikabulkan segala hajat-hajat ke dunia dan akhirat, diselamatkan kita di dunia wal akhirah. Latirkan ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nasri jami'i ta'ah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.